Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصدائها بالسيول الأبضحية. Walamma balagha semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa 30 lan 30 sanatan apane taune. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada umur 35 tahun, banat mongko bangun sopo Quraisyun sopo wong Quraisy al-Ka'bata ing Ka'bah. Banat mongko bangun sopo Quraisyun sopo Quraisy wong Quraisy al-Ka'bata ing Ka'bah. Jadi ketika beliau junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah. Jadi yang namanya Ka'bah itu pernah mengalami beberapa renovasi, ya, renovasi. Ini diantaranya pada zaman beliau Rasulullah ketika menginjak umur 35 tahun. Jadi dalam masalah pembangunan Ka'bah ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan awwalu banil Ka'bah, yaitu al-malaikah. Yang pertama kali membangun Ka'bah adalah malaikat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau diturunkan di bumi, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya beliau Nabi Adam yang bernama Nabiullah Sis alaihissalam. Baru dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terus perenovasian Ka'bah itu juga pernah terjadi pada masanya Amalikoh, ya, Amalikoh. Kemudian juga pada masanya Jurhum, juga terjadi pada masanya Qusay bin Kilab, masanya Quraisy, masanya Abdullah bin Zubair, dan kemudian pada masanya Al-Hajjaj pada dinasti Umayyah. Ya, jadi beberapa kali renovasi Ka'bah itu dilakukan. Lah pada saat usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu usianya 35 tahun, orang-orang Quraisy membangun atau merenovasi Ka'bah dikarenakan linsida'iha krono pecahi Ka'bah. Krono pecahi Ka'bah, temboknya Ka'bah itu mengalami keretakan yang sehingga orang-orang Quraisy khawatir kalau retak ini diteruskan akan mengalami perobohan. Bisuyuli kelawan sebab piro-piro banjir. Kelawan sebab piro-piro banjir al-abdahiyati kang bangsa abdahiyah. Al-abdahiyati kang bangsa abdah. Abdah itu dakhilu Makkah. Abdah itu Makkah yang bagian dalam, itu abdah, ya. Jadi renovasi Ka'bah itu dilakukan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun. Itu dikarenakan ada peristiwa banjir besar yang sehingga Ka'bah mengalami kerusakan, temboknya retak, yang sehingga perlu diadakan renovasi. Watanaza'u fil hajari
fakullun arada raf'ahu wa rajah wa tanazza'u lan padha para padu bersengketa berselisih berebut fil hajari ing dalam ngangkat hajar aswad fil hajari ing dalam ngangkat hajar aswad itu batu mulia yang konon itu diturunkan dari surga bersama dengan Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke bumi. Hajar aswad, batu hitam ya. Hajar aswad berarti kan artinya batu hitam. Tapi sebenarnya hajar aswad itu konon dulu itu tidak berwarna hitam. Hajar aswad itu warnanya bahkan putih ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan al hajarul aswad yakutatun baydha min yawaqitil jannah. Jadi batu hajar aswad itu adalah batu yakut, batu mulia, permata ya putih yang dari batu yakutnya surga. Wa innama sawwadathu khatayal musyrikin. Lah kemudian kok batu permata, batu yakut putih itu kok kemudian menjadi hitam dikarenakan sering disentuh oleh orang-orang musyrik. Jadi dikarenakan karena dosanya orang-orang musyrik ya. Batu saja bisa menjadi hitam karena sering terkena orang-orang yang berdosa ya. Jadi dari sini kita bisa pahami hikmah dari menghitamnya batu hajar aswad. Yang namanya benda mati saja, batu saja itu bisa terkena pengaruh oleh sebuah dosa dan kesalahan, terlebih hati kita ya. Terlebih hati kita, hati seorang manusia ketika orangnya itu sering melakukan kemaksiatan, maka lambat laun hati itu akan menghitam. Yub'atsu yaumal qiyamah mithla jabali Uhudin. Besok kelak batu hajar aswad ini akan dibangkitkan, laksanakan seperti gunung Uhud, yasyhadu limanis talamahu wa qabbalahu min ahli dunya, yang besok kelak di yaumil qiyamah batu hajar aswad ini akan bersaksi kepada penduduk dunia yang pernah mengusap dan menciumnya. Berarti orang-orang yang beruntung yang di dunianya pernah menyentuh atau mengusap batu hajar aswad, besok kelak hajar aswad ini akan menjadi saksi bagi dirinya. Ya, itu batu hajar aswad. Jadi dalam renovasi Ka'bah pada waktu itu orang-orang Arab, suku-suku Arab itu awalnya bersatu padu, bahu membahu ya, membangun Ka'bah. Tapi kemudian ketika finalnya, ketika batu hajar aswad mau diletakkan ke posisi semula, disinilah terjadi percekcokan, terjadi perseteruan, terjadi perebutan siapa yang lebih berhak meletakkan batu hajar aswad tersebut. Fakullun mongko utawi saben-saben siji kuaroda iku aroda ngarepake sapa kullun raf'ahu ing ngangkat hajar. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk mengangkat hajar aswad. Warajahu lan ngarep-ngarep sapa kullun hu ing raf'ahu. Warajahu lan ngarep-ngarep sapa kullun hu ing raf'ahu. Masing-masing dari suku merasa lebih berhak untuk mengangkat dan meletakkan hajar aswad. Fakullun arada raf'ahu wa raja wa azumalan agung gedi opo alkilu opo ucapan wal qalu lan ucapan kila wa qol ya. Kila wa qol, kil dan qol ya mananya sama. Keduanya adalah berupa masdar dari kata qala yaqulu qaulan kilan. Artinya ya ucapan-ucapan, berarti ucapan-ucapan yang banyak ya. Berarti adu mulut, terjadilah adu mulut di antara mereka para suku-suku Arab ya, masing-masing merasa berhak untuk mengangkat dan meletakkan hajar aswad. Terjadilah perang mulut ya. Bahkan perang mulut ini, debat ini berlangsung sampai 4 atau 5 malam ya, enggak ada keputusan
siapa yang berhak mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula. Hatta tahalafu sehingga pada sumpah-sumpahan sapa Quraisy. Sehingga pada sumpah-sumpahan sapa Quraisy, saling bersumpah mereka alal kitali ing ngatasé peperangan, sampai-sampai mereka sudah bersumpah untuk melakukan peperangan. Akhirnya karena buntu mungkin ya, adu mulut nggak ketemu, akhirnya ya sudah, kita berperang saja, siapa yang menang nanti dia yang akan berhak meletakkan posisi Hajar Aswad. Wa qawiyat al-usbiyah, wa qawiyat al-usbiyah bi dhammil ain wa sukunis shad, asluhu al-usbah ya. Tapi kalau dicetakan kitab Maulid pada umumnya al-asobiyah ya. Tapi kalau di dalam sarah ini dijelaskan bi dhammil ain, berarti al-us wa sukunis shad, dan sukunnya shad, al-usbiyah, asluhu al-usbah ya. Al-usbah itu artinya al-jamaah, kelompok ya. Maksudnya di sini adalah fanatik kekelompokan, fanatik kesukuan. Jadi waqawiyat lan kuat apa al-usbiyatu, apa fanatik kesukuan. Jadi masing-masing fanatik terhadap sukunya masing-masing. Fanatik kepada kelompoknya masing-masing, masing-masing merasa berhak untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad. Tsumma tada'u ilal insafi wa fawwadul amra ila dhi ra'yin sa'ibi wa ana. Tsumma tada'u nuli podo ajak-ajak. Tsumma tada'u moko nuli podo ajak-ajakan, saling mengajak sapa Quraisy ilal insafi maring adil. Ilal insafi maring adil. Setelah adu mulut sampai beberapa malam, akhirnya mereka saling mengajak untuk berlaku adil. Wa fawwadu lan padha masrahake, padha nyerahake sapa Quraisy al amra ing perkarane Hajar Aswad ila dzi ra'yin maring wong kang duweni pendapat, so ibin kang mikenani bener, yang mengenai kebenaran, berarti pendapat yang benar. Wa anatin lan alus, yang kemudian mereka bersepakat untuk menyerahkan permasalahan Hajar Aswad ini kepada orang yang memiliki pendapat yang benar dan halus. Mereka semuanya berkumpul di Masjidil Haram, mengadakan sebuah perkumpulan konferensi ya, membahas semua itu tadi ya. Dan akhirnya disimpulkan bahwasanya ada dua orang yang dipilih untuk memutuskan, yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah dan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Lah kedua inilah yang nanti akan memutuskan siapa yang akan meletakkan posisi Hajar Aswad, meletakkan Hajar ke posisi semula. Fakama mongko nuli ngukumi sapa dhira'yin bitahkimi awwali dakhilin, kelawan ngukumi kawitane wong kang mlebu, min babis sadanati syaibiyah, saking lawang as-sadanah asyaibiyah, nama sebuah pintu Masjidil Haram ya. Jadi as-sadanah asyaibiyah itu kalau sekarang itu lebih dikenal dengan nama Babus Salam ya, nama Babus Salam. Yang sebelumnya itu dulunya pada zaman jahiliyah, pintu ini namanya Babu Bani Abdi Syamsin, yang kemudian diganti lagi namanya Babu Bani Syaibah, diganti lagi dengan nama Babus Sadanati Syaibiyah, dan sekarang lebih dikenal dengan Babus Salam ya. Jadi kemudian dari kedua orang ini ya, Abu Hudzaifah sama Abu Umayyah memutuskan bahwasanya oke, pokoknya nanti siapa yang pertama kali memasuki pintu Sadanah Asyaibiyah, siapa saja yang memasuki pertama kali pintu Babus Salam ini,
maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula, yang sehingga semuanya sepakat untuk persetujuan tersebut. Jadi bitahkimi awwali dakhilin mimba bisadanati syaibiyah. Mereka kemudian bersepakat menghukumi dengan keputusan pokoknya siapa saja yang pertama kali masuk ke pintu babis sadanati syaibiyah, dialah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula. Fakanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin faqalu hadzal aminu wa kulluna yaqbaluhu wa yarda. Fakana moko ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku awwala dakhilin, iku kawitane wong kang mlebu. Iku kawitane wong kang mlebu dan akhirnya yang pertama kali masuk ke pintu babus sadanati syaibiyah dialah tidak lain tidak bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka padha ngucap sapa Quraisy, hadzal amin, hadza utawi ikilah wong iku al-aminu, iku wong kang kena den percaya. Inilah orang yang dapat dipercaya. Jadi ditunggu-tunggu, ternyata yang pertama kali masuk ke pintu tersebut adalah Rasulullah. Dan ketika Rasulullah masuk, mereka semuanya sepakat, lah ini orangnya ya, yang bisa dapat dipercaya ya, yang berhak untuk mengangkat dan meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sebelum kenabian itu sudah masyhur, sudah terkenal dengan sifat amanahnya, sifat dapat dipercaya. Ya, itu sebelum kenabian ya, sebelum kenabian beliau sudah viral dengan kejujurannya, sifat amanahnya. Wa kulluna utawi sekabehane kita iku yakbaluhu iku nrimo sapa kulluna ing Kanjeng Nabi. Wa yardahu lan ridho sapa kulluna ing Kanjeng Nabi, kami semua menerima dan meridhoinya. Itu kata mereka orang-orang Quraisy. Wa akhbaruhu bi annahum raduhu ayyakuna sahibal hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyah. Wa akhbaruhu lan padha ngabarake sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi, memberi kabar, memberitakan kepada Nabi bi annahum kelawan setune Quraisy iku raduhu iku ridha sapa Quraisy ing Kanjeng Nabi, ayyakuna yen ana sapa Kanjeng Nabi iku sahibal hukmi, iku wong kang duweni, iku sahibal hukmi, iku wong kang duweni putusan fi hadzal mulimmi ing dalam ikilah para padu, ing dalam ikilah para padu, wa waliyahu lan kang nguasani hukum, wa waliyahu lan kang nguasani hukum. Mereka orang-orang Quraisy memberitahu kepada Nabi bahwasanya mereka setuju kalau Rasulullah yang menjadi pemutus ya, yang menjadi orang yang yang akan mengatur dan memutuskan masalah-masalah persengketaan perseteruan ini. Fawadhu al-hajara fi thawbin thumma amara an tarfa'ahu jami'ul qabaili ila murtaqa. Fawadhu amaka nuli nyelehake sapa Kanjeng Nabi al-hajara ing Hajar Aswad fi thawbin ing atase dodot, fi thawbin ing atase dodot, fi bimakna ala ing atase dodot. Tapi meski demikian Rasulullah tidak egois ya. Rasulullah tetap mengedepankan persatuan, tetap mengedepankan perdamaian, yang sehingga beliau mengambil selendangnya beliau, kain beliau dibentangkan, lalu ya batu hajar itu diletakkan di atas kain, yang kemudian tsumma amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi antar fa'ahu ing yen to ngangkat ing hajar
ing yen to ngangkat ing hajar sapa jamiul qabaili sakabehane pira-pira kabilah sakabehane pira-pira suku kabilah ila murtaqahu maring panggonan munggahe hajar ing dalem maring panggonan munggahe hajar. Kemudian Rasulullah memerintahkan semua suku-suku ya pemimpin suku-suku untuk mengangkat kain itu ke tempatnya Hajar Aswad biar mereka merasakan semua sama-sama mengangkat Hajar Aswad. Ini kepedulian Rasulullah terhadap persatuan. Jadi beliau tidak egois. Jadi masing-masing pojok kainnya itu diangkat oleh pemimpin suku masing-masing yang sehingga semuanya mengangkat, tidak Kanjeng Nabi saja. Farafa'uhu ila maqarrihi min ruknihati kalbaniyah. Farafa'uhu mongko nuli ngangkat sapa Quraisy, sapa Qabail mongko nuli ngangkat sapa Qabail hu ing Hajar ila maqarrihi maring gon tetepe Hajar Aswad min ruknihati kalbaniyah maring pojoke mengkono-mengkono Ka'bah kang den bangun yang akhirnya mereka semua mengangkat Hajar Aswad ke posisi semula dari pojoknya bangunan Ka'bah. Wa wada'ahu sallallahu alaihi wasallam biyadihi syarifi maudhi'ihil ana wa banah. Wa wada'ahu lan nyelehake sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar sallallahu alaihi wasallam biyadi kelawan astone Kanjeng Nabi asyarifa kang mulya fi maudhihi ing dalam panggonane Hajar al-ana ing dalam saiki wa banahu lan bangun utawa nguwatake sapa Kanjeng Nabi hu ing Hajar Aswad yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia ke tempat posisi semula yang sampai sekarang dan menguatkan Hajar Aswad, mengikatnya, membangunnya. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wallahu a'lam bishawab.